Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita kembali dipertemukan di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mari kita haturkan bersama kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rafa Priyatama. Saya dari kelas 10X SMA IAS Al-Jannah. Teman-teman semua, apa kabar nih puasa kalian sejauh ini? Aman atau mungkin ada kendala? Semoga puasa kalian tetap lancar ya sampai hari terakhir nanti. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi mengenai keutamaan berpuasa. Mengenai puasa, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, teman-teman, apa sih maksud dari ayat tadi? Jadi, maksud dari ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kita, sudah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan agar kita sebagai umat muslim akan menjadi seseorang yang bertakwa kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa itu tidak sekedar menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, tetapi ada loh keutamaan di baliknya. Emang apa aja sih Kak Fadil keutamaannya? Yuk kita bahas. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk keutamaan dalam berpuasa, yang pertama adalah mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah seorang yang sedang berpuasa. Yang kedua, sebagai penebus dosa kita. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaq alaih. Yang ketiga, doa orang yang berpuasa mustajab. Orang yang berpuasa akan niscaya segala doanya, segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan ada 3 macam doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doa para musafir. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Lalu yang keempat, memberi syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum. Lalu Al-Quran pun juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Lalu maka kami memohon syafaat untuk dia. Beliau bersabda,
maka keduanya diperbolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, sehari kita berpuasa, kita akan dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni mengharapkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, melainkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun. Karena puasanya tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Hadis muttafaq alaih. Jadi teman-temanku semuanya, bayangkan jika kita berpuasa selama sehari saja, kita akan dijauhkan 70 tahun dari neraka. Bagaimana jika kita berpuasa selama sebulan penuh, layaknya yang kita sedang jalankan di bulan ini, itu pelaksanaan puasa bulan Ramadan. Lalu yang terakhir, kita akan masuk surga melalui pintu yang bernama pintu Royan. Keutamaan bagi seorang yang berpuasa, ia akan masuk ke dalam surga dengan pintu khusus yang bernama pintu Royan. Pintu Royan itu berarti puas dan kenyang minuman. Jadi segala hal yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya kepada kita di kelak hari akhir nanti. Dan juga teman-teman, ibadah selain puasa dilipat gandakan pahalanya, dimulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi berbeda halnya jika kita melaksanakan ibadah puasa, yang dimana pahalanya akan dilipat gandakan, tidak ada tanpa batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali pahala kepada diri kita dan teman-teman kita yang melaksanakan ibadah puasa. Lalu dalam berpuasa kita perlu menahan rasa sabar menahan makan minum, sabar menahan hawa nafsu, dan sabar menahan emosi. Sabar pernah dijelaskan oleh salah satu imam, di mana sabar terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-temanku semuanya, ketiga macam sabar tadi itu semuanya ada di dalam bulan puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini. Dimana kalau kita sabar dalam melaksanakan ketaatan Allah, kita harus sabar menahan lapar sampai dari mulai subuh sampai maghrib. Lalu juga kita harus sabar meninggalkan larangannya, seperti makan dan minum sengaja, lalu murtad dan lain sebagainya. Dan sabar dalam menerima takdir, kita pasti akan menerima takdir entah kapanpun itu. Jadi teman-teman semuanya, itulah beberapa keutamaan penting tentang kita berpuasa. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dari saya, karena kesalahan datang dari diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.